Welcome to Tripods, Troya Tribes Podcast. Halo guys, welcome back to the Tripods, Troya Tribes Podcast. Ini kayaknya kita udah sewindu lama banget nggak pernah update episode terbaru. Kayaknya kita udah lama nggak berkabar-kabar. Nah ini akhirnya di akhir tahun 2022 ini kita mulai lagi Tripods guys. Gimana, mungkin kalian udah pada nggak sabar kan kita mau ngomongin apa. Nah ini aku ada satu teman yang kebetulan deng dia nggak pernah nongol di depan kamera, dan akhirnya kita hadirkan dia sekarang di depan kalian semuanya. Nah ini namanya Mbak Aza. Mungkin boleh dikenalin kamu tuh siapa, di mana, dari planet mana gitu. Silakan Kak. Oke, aku Aza. Udah gitu. Oke. Jadi good ya. Akhirnya dia memang mungkin orangnya agak introvert ya guys. Jadi mungkin sedikit susah buat ngomong, kenalan aja Aza. Oke. Mungkin aku sedikit nambahin ya. Kebetulan Mbak Aza ini adalah lead dari Departemen Sales and Customer Relationship Management kita di Troya Academic Platform. Dan kali ini spesial banget karena Mbak Aza sendiri ini juga sekarang lagi aktif kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta di Fakultas Jurusan Penelitian Evaluasi Pendidikan ya Mbak? betul. Yaps. Nah ini kali ini spesial banget, kita mau ngomongin soal pendidikan. Wah, korek ya, kayak berat banget ya kalau kita ngomongin pendidikan ya. Kayak siapa gitu, kita bukan siapa-siapa, kenapa kita ngomongin pendidikan ya? Lebih tepatnya mungkin kayaknya kita pengen diskusi ringan aja ya Mbak ya. Pengen diskusi ringan, kayak mau ngomong soal apa sih update terbaru dari pendidikan di Indonesia gitu. Karena kebetulan Mbak Aza sendiri kan sekarang nantinya kan pengennya kayaknya kan jadi seorang evaluator pendidikan nih. Pengen nggak jadi evaluator pendidikan? Pengen dong pasti. Apalagi kan kita dari Troya Academic Platform nih kan, kita juga sebuah platform digitalisasi sekolah yang mana kita juga punya visi dan misi untuk pemerataan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Jadi spesial banget, kita akan bahas itu satu persatu. Kita tuntasin satu persatu ya. Nah aku mungkin kalau misalnya kita mau ngomongin soal pendidikan, aku pengen tahu sejarah sih Mbak. Sejarah pendidikan, terutama kurikulum pendidikan di Indonesia itu gimana sih? Kalau boleh tahu cerita lah gitu, mungkin dari pengetahuannya Mbak Aza, sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia dulu tuh kayak mana? Mungkin biar kita bisa sharing ke yang lain. Oke. Jadi ini cerita tentang sejarah ya guys gitu. Jadi lebih spesifiknya sejarah kurikulum. Nah, sejarah kurikulum kita tuh dari zaman dahulu kala, sejak kita merdeka itu terus berkembang hingga saat ini. Saat ini kan lagi rame-rame nih kurikulum merdeka. Merdeka ya, benar Kumer-kumer ya, kayak gitu ya. K22 apalagi setelah pandemi gitu. Apa-apa harus digital, harus digital. Nah, di situ fokusnya kurikulum merdeka tuh di situ. Nah, diawali dari kurikulum tahun 47. Jadi di Indonesia tuh udah ada nih. Waktu Bung Karno jadi proklamator gitu ya. Ya. Memerdekakan Indonesia. Jadi apa sih yang kepikiran di benak mereka tuh apa? Nah, jadi gimana caranya bikin manusia kita berpendidikan? Gitu. Karena kan ya filsafatnya Ki Hajar Dewantara, gimana sih pendidikan itu mengubah manusia gitu ya. Jadi benar-benar pembentukan karakter itu diawali dari pendidikan. Itu pada masa itu gitu. Ki Hajar Dewantara juga sebagai menterinya ya, menteri pendidikannya nggak sih? Kalau nggak salah ya seperti itu sih. Kalau nggak salah ya Ki Hajar Dewantara. Terus diambil dasar pemikirannya. Betul. Dari tahun 47 ini, jadi nama kurikulum di tahun 47 ini rencana pelajaran. Rencananya pakai eja lama. Iya. Pakai NTJ itu ya. Rencana. Jadi itu tuh waktu Bung Karno membawa Indonesia menjadi negara yang merdeka gitu tuh. Ya mereka ingin sebenarnya membangun karakter manusianya. Jadi dari dulu manusia yang terbelenggu dari penjajahan, terbelenggu dari paham-paham kolonialisme, susah banget ya itu ya. Paham itu tuh benar-benar mau dihapuskan dulu gitu. Jadi benar-benar ingin menjadi manusia yang merdeka seutuhnya, jiwa dan raga tanpa belenggu gitu. Berarti fokusnya di karakter. Di karakter. Jadi
karakter-karakter kolonial ini dihapuskan dulu. Benar-benar diisi dengan paham-paham baru, yaitu bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka, berdaulat gitu, dan bisa berdiri di kaki sendiri gitu ya. Kedepannya akan seperti itu. Nah, dilanjutkan setelah beberapa tahun, itu di tahun 52 kalau nggak salah itu ada pembaharuan kurikulum namanya Rencana Pelajaran Terurai tahun 52. Rencana, oke. Jadi tahun 52 itu pendidikan itu mulai digabungkan di kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Emang sebelumnya itu sempat hanya fokus di dalam kelas sekolah ya? Itu pun ya kita okay. tahu bahwa dulu tuh pendidikan tuh mewah sekali ya. Okay, hanya bisa dirasakan oleh anak-anak bangsawan atau anak-anak yang memang dia tuh kalau zaman sekarang mah katanya punya privilege gitu. Ya, privilege strata ekonomi gitu ya, strata jadi, sosial lah. Nah, ya dari zaman-zaman kayak gitu makanya pendidikan dijadikan hal-hal yang sangat berdekatan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Itu makanya kurikulum yang terbentuk itu arahnya ke sana. Jadi kegiatan itu dibentuk atau dilaksanakan berdasarkan teori-teori waktu itu. Kita kiblatnya ya masih di barat lah, pendidikan waktu itu masih di barat tapi dengan kerakyatan Indonesia gitu ya. Nah, setelah itu ada tahun 64 itu namanya masih rencana, tapi udah rencana pendidikan, bukan rencana pelajaran. Rencana pendidikan. Kalau dulu rencana pelajaran, sekarang berubah jadi rencana pendidikan gitu. Nah, orang-orang zaman dulu, orang-orang pintar zaman dulu itu udah ngerasa bahwa kita tuh butuh nih mengembangkan bukan hanya fisikal saja, tapi moralnya juga harus berkembang. Lalu emosionalnya harus berkembang gitu, jasmaninya juga tentunya tidak kalah pentingnya jasmani. Itu sudah mulai memikirkan itu, gitu lah, udah mulai mengarah ke sana. Tinggal dibentuk gimana aturan yang bisa memfasilitasi hal tersebut, gitu ya. Terus selanjutnya di 68, 75 itu udah mulai belajar yang lebih efektif dan efisien gitu. Di sana ada kurikulum 68 dan kurikulum 75. Itu fokusnya itu jadi satu. 68 dan 75 itu hampir mirip. Okay. Cuma ada penyesuaian aja ya. Satu periode. Nah, di situ udah mulai nih menggaungkan Pancasila di sana. Jadi menanamkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, seperti musyawarah, gitu itu ditanamkan sejak dulu. Makanya bangsa kita kan terkenal dengan bangsa gotong royong. Ideologinya memang kuat gitu. Karena Pancasila sudah ditanamkan dari dulu dan dari kecil memang. Jadi kalau sekarang ada pendidikan berkarakter gitu, pendidikan Pancasila sebenarnya hanya menanamkan pada generasi baru kita nih biar dia nggak lupa sama ideologi bangsa. Gitu sih di tahun 75, lalu tahun 84 dan 94 itu juga lebih ke teknisnya ya, instruksionalnya. Jadi instruksional atau pendekatan cara belajar siswanya nanti yang aktif. Nah, itu udah mulai tuh. Lebih ke metode. Metode belajarnya diubah. Lebih spesifik ke metode belajar ya. Dari gurunya yang selalu ceramah, selalu memberikan pengetahuan materi. Atau kan zaman-zaman dulu kan gurunya kita dari Belanda loh. Banyakan kan. Berarti itu start dari pas waktu kita setelah 47 itu setelah merdeka sampai tahun 75 sampai tahun 60-an lah kalau 60-an ya. Itu masih dapat pengajar atau pendidik dari Belanda. Kita impor guru intinya gitu ya. Malah mereka bukan dari sisa, maksudnya dari para penjajah yang masih tinggal di Indonesia atau kita malah mengundang. Iya, kita juga mengundang karena waktu itu memang belum ada tenaga didik kita yang memang mumpuni untuk itu, kecuali emang orang-orang yang udah dari kecil dia mengenyam pendidikan mungkin biasanya di Belanda, dia sekolahnya di Belanda. Bung Karno juga kan sekolah di Belanda tuh. Iya, yang pernah dikirim keluar ya. Pernah dikirim keluar dan makanya dia masih banyak nih guru-guru dari Belanda atau dari Eropa itu masih banyak di tahun-tahun itu. Jadi transfer knowledge dulu nih dari mereka ke kita gitu. Sampai akhirnya kita bisa memproduksi guru-guru sendiri, kita bisa melahirkan guru-guru kita sendiri gitu. Di awalnya dibantu oleh mereka gitu. Lalu selanjutnya ada KTSP, pasti udah pernah ngalamin kayak KTSP. Kayak pas masih SD ya 2006. Kita anak Gen Z awal-awal kan kita. Jadi kayaknya masih kenal lah KTSP itu. KTSP itu kan tahun 2006 ya. Jadi kan KTSP ini sebenarnya menyesuaikan standar yang dibikin oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu membuat standar-standar sendiri tentang pendidikan.
Tentunya kiblatnya kalau nggak salah itu kiblatnya US waktu itu. Oke. Jadi kalau di Amerika itu ada standar nasional pendidikan yang itu tuh harus terpenuhi, kayak ada nilai minimalnya gitu. Oke. Jadi pada di KTSP ini itu pembedanya itu adalah dia belum ada, sebelumnya belum ada sistem assessment. Nah, sekarang sudah mulai ke tahap sistem assessment. Iya, betul. Assessment Jadi kompetensi betul, gitu ya. distandarisasi. Jadi kita punya standar nasional pendidikan gitu. Oke. Biar siswa di daerah yang Sabang sampai daerah Merauke itu harusnya mereka memiliki pendidikan yang standar pendidikan yang sama. Oke. Jadi nggak ada ketimpangan yang jauh. Kalau sekarang ini kan katanya orang-orang Jawa tuh lebih pintar daripada orang-orang di luar Jawa gitu kan. Nah, itu tuh dalam rangka menstandarkan nasional. Ada standar nasional yang minimal harus dipenuhi oleh suatu bangsa. Ya makanya ada ujian nasional. Betul. Nah, itu mulailah lahir ujian nasional, mulai lahir asesmen nasional yang punya standarisasi satu gitu ya. Oh ya, sekolah diratakan, ada seleksinya. Ada gitu seleksinya. Ya? I see. Ada ujian masuk universitas itu juga ada standarnya sendiri gitu. Gitu. Ini menarik ya. Jadi sebelum tahun terimplementasinya KTSP tahun 2006 ya. Itu berarti malah pendidikan kita itu belum pernah ada standarisasinya, masih terlalu fokus ke individu peserta didiknya. Yap. Terus itu barulah ada tolak ukur standarisasi yang waktu itu kiblatnya ke Amerika Serikat. Iya, gitu. Ada standar nasional gitu. Standar nasional pendidikan itu mulai terbentuk di waktu itu ya. Udah. Karena fokusnya dulu kan yaitu tadi harus keluar dulu dari belenggu, setelah itu baru mengilhami pendidikan itu sendiri. Jadi baru mencari teknisnya. Memang mendewasakan ya, itu proses itu semua mendewasakan pendidikan kita di Indonesia gitu. Jadi nggak langsung kita baru ada sekolah langsung ada standar nasional, itu kan too hard banget buat dicapai. Pas waktu itu mungkin untuk negara yang baru saja merdeka dipimpin oleh pemerintahan dan sistem yang baru gitu ya. Memang harus seperti itu ya, jadi ada prosesnya gitu. Nah, terus setelah KTSP itu lahirlah kurikulum 13 atau masih banyak nih kayaknya dipakai sama anak-anak kayak masih sekarang dipakai ya. Masih relevan banget kan 13 ya benar. Kan baru masa transisi ya, peralihan, tapi banyak banget sekolah yang masih pakai kurikulum 13. Jadi kurikulum 13 ini tuh fokusnya ke kecerdasan kognitif, kecerdasan afektif, kecerdasan psikomotor. Itu udah ada asesmennya, udah ada cara menilainya dan cara menumbuhkannya sendiri gitu. Jadi udah lebih fokus ke skill individu, skill siswa itu dibentuk untuk dia balancing antara kognitif, afektif dan psikomotor. Gitu. Kalau kognitif kan pinternya aja nih, pinternya gimana. Terus afektifnya kita bentuk itu dari sikapnya. Jadi pintar aja nggak cukup, tapi kita harus berbudi pekerti luhur gitu. Nah, di 13 itu menekankan pada itu. Kalau kamu tuh pinter aja nggak cukup di zaman sekarang. Kamu juga harus beretitude, berakhlak gitu, berakhlak mulia gitu. Agar kamu jadi manusia atau jadi manusia yang lebih baik gitu, manusia seutuhnya gitu. Jadi nggak hanya kognitif saja di situ di sekolah yang ditekankan, tapi ada juga pelajaran afektif. Afektif itu sikap, misal sebelum masuk kelas dia harus salim dulu ke gurunya gitu-gitu. Itu ditanamkan dari dini, dari kecil. Sopan santun itu ditanamkan. Nah, terus setelah kurikulum 13 ini kan kemarin ada sempat pandemi, Covid dan lain-lain tuh sebenarnya ada kurikulum yang jadiin bridging. Jadi ini ada kurikulum prototype sebenarnya di situ. 2021 atau 2020 itu ada kurikulum prototype. Nah, prototype atau kurikulum darurat ini tuh bener-bener kurikulum yang kita nggak ada persiapan sama sekali untuk bikinnya. Jadi bener-bener cuman adaptasi. Untuk situasi itu ya, untuk kita bisa mengatasi itu. Jadi dari dasarnya dari kurikulum 13 cuman disederhanakan. Kalau misal jadi di kurikulum itu kan ada kompetensi dasar ya. Kalau di K13 kompetensi dasarnya kita harus memenuhi 20 poin gitu. Nah, di kurikulum darurat ini minimal ada 5 poin yang itu esensial, itu nggak apa-apa. Oh ya. Gitu. Jadi benar-benar diperingkas gitu di kurikulum prototype atau kurikulum darurat. Itu penyebabnya akhirnya terciptanya kurikulum darurat itu termasuk salah satu karena ada pembatasan itu ya. Jadi ada kayak ada sekolah, gitu. Semacam budaya mengajarnya tuh
tiba-tiba berubah gitu ya. Berubah, iya, dan Iya, itu 180 derajat gitu kan. Kita nggak ada adaptasi sama sekali, langsung blek aja gitu. Iya. Yang tadinya harus ke sekolah benar-benar di rumah doang. Nah, itu tuh bingung tuh sebenarnya, kementerian kita bingung, pendidikan kita bingung, harus kayak gimana. Nggak ada yang ini ya, nggak ada yang mempersiapkan hal itu terjadi iya, gitu. nggak ada yang Makanya darurat memperkirakan tadi. juga. Makanya namanya kurikulum darurat. Jadi udahlah, minimal yang penting anak-anak tuh nggak berhenti sekolah gitu. Karena ya kalau berhenti bener-bener itu libur 2 tahun, itu ngejarnya lagi akan sangat sulit. Oke. Kalau di fenomena kita aja udah ada learning loss ya di Iya, pandemi itu tuh benar-benar. learning Aku juga loss. denger itu. Iya, walaupun kita masih belajar tapi cuma 50% mungkin dari yang kita keadaan normal. Nah, itu tuh menimbulkan kalau diakumulasiin itu ada learning loss di situ yang cukup panjang. Apalagi anak-anak kan, anak-anak tuh golden age ya. Misal anak-anak SD gitu. Dia udah biasa 2 tahun di rumah nggak sekolah gitu, terus dia suruh masuk lagi tuh kayak kaget gitu. Oh jadi fenomena learning loss itu malah terjadi karena waktu dari pandemi terus mulai ada pembebasan sosial itu ya. Kita mulai anak-anak udah mulai boleh datang lagi ke sekolah. Itu akhirnya ketahuan gapnya. Baru ketahuannya. Tapi kalau gapnya terjadi itu kapan? Sebenarnya ya? sudah dari pandemi. Iya, dari 2019 iya. akhir itu waktu Oke. sekolah tiba-tiba ditutup sementara dan kita cuma fokus ke kesehatan. Itu di situ udah mulai itu learning loss di situ. Oke. Jadi tanpa itu aja, tanpa ada gap pandemi itu aja, kualitas pendidikan kita itu turun gitu loh. Jadi dari tahun ke tahun itu kualitas peserta didik atau siswa kita tuh turun. Misal harusnya dari anak ini harusnya punya kemampuan di kelas 1 SMP, tapi ternyata dia perkalian atau Pitagoras dia belum bisa menguasai itu. Jadi dia masih setingkat dengan anak kelas 5 SD. Gitu loh. Jadi standarisasinya tuh malah turun. Nah, apalagi setelah ada learning loss makin jauh itu harus benar-benar lebih effort lagi. Effortnya tuh bukan hanya di jam belajar kita yang ditambah, tapi kualitas pendidikan kita yang benar-benar ditingkatkan. Oke. Gitu. Jadi kita mengejar ketertinggalannya tuh nggak hanya berdasarkan waktu, tapi juga berdasarkan kualitas pendidikan yang akan kita bawa ke anak-anak kita selanjutnya tuh kayak gimana sih, biar dia tuh bisa mengejar ketertinggalan itu. Sekarang banyak banget fenomena kalau masih punya sepupu atau adik sepupu itu masih sekolah, coba ditanya aja yang dulunya kita belajar Pitagoras itu di SMP udah bisa, ternyata dia SMP masih belum bisa menguasai konsep sederhana itu gitu. Iya sih, dan ditambah ini kita sambil cerita ya Mbak Zai. Jadi aku kan punya adik nih, adik masih SMA gitu kan, dan tahulah gitu gimana bedanya kita dulu waktu masih sekolah, yang waktu sebelum pandemi gitu kan, kita intensi sekolah, terus tiba-tiba ngelihat adik kita sendiri tuh sekolah di rumah gitu kan, yang mana dia nggak intens interaksi sama teman-temannya maupun sama guru ya, khususnya yang membimbing gitu kan. Dan akhirnya tuh termasuk menurutku kan di situ kan siswa itu punya waktu atau punya ruang lah untuk mereka tuh bebas, lebih fleksibel mengatur jam belajar mereka, fleksibel untuk mengatur kedisiplinan mereka untuk belajar gitu loh. Nah, padahal tantangannya adalah kenapa menurut pemikiranku adalah kenapa kita ada sekolah adalah karena kita ingin menciptakan sistem yang membuat anak-anak itu tuh mereka terbudayakan dengan budaya belajar gitu kan. Nah, karena usia anak-anak terutama masih di remaja ke bawah itu kan mereka belum dewasa gitu untuk memikirkan itu. Jadi harus diarahkan Iya, harus diarahkan gitu. Nah, pas waktu tiba-tiba ada pandemi itu mulailah lost kan. Itulah ya bener, kayak ulangan tuh atau ujian tuh kayak mereka bisa aja kayak kerjasama sama teman-teman dia, kayak lucu gitu. Dan itu tuh memang sebuah fenomena yang memang benar-benar terjadi gitu loh nyatanya. Dan itulah yang akhirnya membuat malah kualitas peserta didik kita tuh makin turun ya. Betul. Karena anak-anak kita kenapa harus ada sekolah datang gitu kan dari jam 7 sampai jam 12 atau sampai jam 2 itu harus kayak gitu ya membiasakan itu tadi. Dan harus didampingi oleh bapak ibu guru kita kan, membina mereka terus menerus, gak bisa lost control gitu. Karena orang tua tuh kan gak bisa 24 jam ngawasin dan mendidik dia ya. Jadi memang harus di Indonesia tuh masih harus dibina gitu. Dari kecil sampai memang sampai SMP, SMA itu masih harus dibina oleh bapak dan ibu guru di sana. Jadi setelah perjalanan tadi dari awal gitu, sampai ke titik kemarin ada pandemi, and then sekarang nih, itu apa nih jadi
semacam solusi dari pemerintahan kita gitu atau dari Kementerian Pendidikan kita menciptakan kurikulum seperti apa nih buat menangani masalah yang tadi. Nah, kita udah punya ini ya, Mas Menteri ya, kalau pada bilang tuh Mas Menteri karena dia masih siapa muda tahu banget. Mas Menteri nonton kan ya? Iya, Mas Menteri selain ngundang kita, nggak ada yang tahu ya kan? Siapa tahu. Harap aja Mas Menteri nonton ya. Boleh. Tapi kayaknya kita siapa gitu. Oke, silakan tadi. Itu jadi kan di periode pemerintahan dia ya di ini kekuasaan ya 2019 ya 2019 sampai nanti 2024 kalau nggak salah ya, sampai 2024 itu kan dia merancang yang namanya kurikulum merdeka gitu. Dia waktu pertama menjabat itu beberapa bulan kemudian langsung dihadapkan dengan pandemi kan. Nah, itu tantangan langsung besar gitu. Tantangan pendidikannya langsung besar di situ, benar-benar challenging gitu kan. Nah, itu sebenarnya kurikulum K22 atau kurikulum merdeka ini memang akan dibawa Mas Menteri menuju pendidikan yang lebih merdeka sebenarnya itu ya. Jadi kembali lagi, kalau dulu itu memerdekakan manusianya dari kolonialisme, susah banget saya ngomong itu. Kalau sekarang tuh benar-benar memerdekakan dari belenggu sistem yang ada, belenggu standar-standar yang itu tuh sudah tidak lagi relevan, bukan sepenuhnya tidak relevan, tapi mungkin harus perbaharui gitu ya. Standar itu harus diperbaharui lagi karena tantangan ke depan itu semakin sulit untuk adik-adik kita gitu. Semakin sulit, cepat dan membutuhkan kompetensi yang di atas rata-rata kita dulu gitu kan. Nah, kerjaan di tahun-tahun selanjutnya itu lebih rumit lagi dari kita, lebih sulit lagi. Nah, kalau pendidikannya itu belum bisa memenuhi kebutuhan tersebut, itu akan kalau bahasa Jawanya itu keteteran, kewalahan ya. Anak-anak kita akan kewalahan gitu mengikuti perkembangan zaman yang lebih cepat gitu. Makanya di kurikulum merdeka ini sebenarnya concernnya itu kembali lagi ke esensi kita belajar itu untuk apa. Jadi gitu. Dan itu esensi itu benar-benar diterapkan di kehidupannya sehari-hari gitu. Jadi makanya ada belajar yang namanya tematik dan lain-lain. Jadi ada yang namanya belajar itu secara holistik. Dia nggak cuma belajar ilmu-ilmu itu terpisah secara spesifik dan terpisah seakan yang satu itu tidak berhubungan dengan yang lainnya, tapi itu benar-benar dijadikan satu tema yang itu berkesinambungan di situ. Dan itu benar-benar dijadikan teori itu benar-benar diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu. Ya biar lebih mengena aja sebenarnya tuh aku belajar ini tuh untuk apa dan apa akan manfaatnya ke hidupku itu untuk apa gitu. Jadi arahnya akan ke sana, arahnya lebih memerdekakan dan lebih membebaskan proses belajar ya. Iya, membebaskan proses belajar. Betul. Ya. Belajar dan mengajar itu kan nggak cuma untuk siswa ya, tapi guru ya. Guru pun juga menjadi tugas. Iya, gitu. Ada merdeka mengajar kalau nggak salah itu tuh. Jadi gurunya pun nanti akan dibebaskan dari belenggu misal kayak RPP yang terlalu RPP itu rencana pengajaran ya, yang terlalu saklek gitu. Itu akan dibebaskan dari itu. Kamu boleh bawa anak-anakmu kemana, ke alam atau ke apa dengan metodemu sendiri. Yang penting kamu bisa nih mengajarkan ini, misal mengajarkan tumbuhan ini di biologi atau apa, bisa mengajarkan itu. Jadi metodenya akan dibebaskan. Jadi guru-guru kita akan lebih kreatif lagi, guru-guru kita akan lebih cerdas lagi dalam mengajar dan mentransfer ilmunya ke anak-anak. Itu semuanya akan kena karena si kurikulum merdeka ini tahu bahwa pendidikan itu nggak cuma diubah dari siswanya, tapi dari semua sistem. Seluruh yang ikut serta. Betul, seluruh lapisan yang ada di pendidikannya, dari gurunya, dari kepala sekolahnya. Makanya ada kepala sekolah penggerak dan lain-lain, ada guru penggerak dan lain-lain, ada sekolah penggerak, dari institusinya yaitu sekolahnya, dari dinasnya, dari buku-bukunya, bahkan sampai dari kementeriannya. Itu benar-benar harus direvolusi ya. Jadi saya anggap kurikulum merdeka ini benar-benar revolusi pendidikan di Indonesia. Kalau berhasil ya kita harap semuanya ini berhasil ya, karena ini konsep yang sangat bagus menurut saya. Ini konsep yang sangat bagus untuk
untuk apa benar-benar masa depan Indonesia tuh cemerlang gitu. Apalagi Indonesia sekarang kan bonus demografinya tuh kan luar biasa sampai 2045 itu bonus demografinya harus benar-benar dimanfaatkan. Benar-benar dan menanam bibit itu kan harusnya dari sekarang gitu. Iya. Jadi 20 atau 15 tahun kemudian anak-anak itu udah bisa jadi pemimpin negeri kita gitu. Dalam segala aspek bidang yang mereka sukai. Jadi tidak terbelenggu kamu harus ke sini, kamu harus ke sini. Jadi cari jalanmu sendiri gitu. Tapi ya kita sebagai pendidiknya, sebagai pembuat sistemnya kalau di Kemendikbud gitu kan, ya menyiapkan jalan itu, jalan menuju Indonesia yang lebih cemerlang gitu. Nah, biar anak-anak, guru-guru, sekolah-sekolah di Indonesia tuh benar-benar lebih maju. Gitu. Sebenarnya konsepnya ini sangat bagus, semoga bisa terimplementasi dengan baik. Ya, dan ini baru berapa? Baru 1 tahun ini ya berarti ya? Betul, baru 1 tahun officially sih. Startnya dari 2022 semester pertama ini kan berarti pertengahan tahun ya? Iya, harusnya. pertengahan tahun, Juni-Juli itu ya. Oke. Tahun itu Menarik ya, jadi sebenarnya kalau misalnya kita mempelajari sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia itu kan panjang sekali ya, bahkan itu kayak menjadi salah satu bagian dari sejarah bangsa ya. Betul, karena bagaimanapun pendidikan itu merupakan salah satu ekosistem ataupun salah satu ya sistem yang dibentuk untuk ya mencetak SDM atau ya sebuah bangsa yang besar atau tidak itu ya salah satu tolak ukurnya adalah bagaimana pendidikan kita bagus atau tidak. Betul. Gitu kan. Nah, yang aku pengen tahu ini Mbak, menurut Mbak Aza sendiri gitu, dari berbagai macam perubahan kurikulum tadi, nah itu tuh apa sih yang menjadi semacam pemikiran mendasar gitu dari sebuah bangsa itu menciptakan sebuah sistem kurikulum dalam artian kebutuhan seperti apa yang sangat harus diperhatikan nih oleh pendidikan atau sistem pendidikan atau kementerian atau apapun itu untuk menciptakan kurikulum gitu. Itu kira-kira apa yang menurut Mbak Azah penting gitu? Esensinya ya? Esensi yang paling penting gitu. Esensi dari sehingga bisa terciptanya sistem gitu lah. Betul. Sistem. Betul. Kurikulum itu kan sistem ya, sistem secara apa ya, menyeluruh ya. Sistem secara menyeluruh tentang pendidikan kita, itu namanya kurikulum. Jadi sebenarnya esensi apa sih yang mau dibentuk di pendidikan kita, di anak-anak kita gitu. Sebenarnya esensi itu dari zaman dahulu sampai sekarang pun esensinya itu hampir sama ya. Ada garis merahnya ya yang sama, yaitu membentuk karakter dan kualitas SDM di Indonesia menjadi lebih baik melalui tantangan pada zaman tersebut. Betul. Yang sesuai dengan tantangan zaman tersebut gitu. Sebenarnya untuk apa ya? Untuk itu tadi, supaya SDM-nya berkualitas. Saat SDM itu berkualitas, negara akan menjadi negara yang berkualitas juga. Arahnya akan ke sana sebenarnya. Jadi benar-benar yang harus diperhatikan sekali itu rakyat kita, yaitu rakyat dari mana? Dari kecil, dari pendidikan yang masih dasar hingga ke pendidikan tinggi, itu benar-benar membentuk dia menjadi manusia yang lebih berkualitas, beradab, berakhlak, dan itu bisa beradaptasi dengan zamannya. Gitu. Sebenarnya hanya intisarinya itu, pendidikan itu ya untuk membentuk kualitas, memerdekakan manusia. Kalau pernah saya baca dari filosofinya Ki Hajar Dewantoro itu kan, kalau pendidikan sebenarnya tujuan dari pendidikan itu adalah untuk memerdekakan manusia. Jadi merdeka dari bodoh, merdeka dari kemiskinan gitu, merdeka dari apapun hal yang ingin dicapai ya. Seperti itu. Betul, merdeka dari belenggu, semua belenggu yang ya itu dalam konotasi negatif ya. Bicara negatif dulu ya. Mungkin negatifnya dari digitalisasi ini kan, dan anak-anak dipaksa mau nggak mau nih dia harus pakai, dia harus bisa, dia harus terbiasa bahkan dengan media-media yang berbau digital gitu. Ya negatifnya memang digital itu kan punya efek kecanduan ya, dan memang dibikin sedemikian rupa untuk anak-anak tuh nyaman, anak-anak candu gitu, anak-anak suka dan berlama-lama di depannya. Nah sebenarnya mungkin yang sangat ngefek itu di kemampuan dia secara sosial. Ini efek apa nih, negatif atau positif? Efek negatif dong. Negatifnya. Sosial dalam hal ini tuh sosial yang benar-benar ketemu gitu ya, ketemu yang interaksi sosial antar manusia tanpa media apapun, tanpa media apapun. Mungkin
anak-anak sekarang itu lebih senang komunikasi, ya udahlah kamu online aja, ngapain harus ketemu, karena kan esensinya sama aja, kita cuma ngobrol gitu. Jadi dia nggak kenal orang atau dari jauh-jauh orang itu ya makin malas ketemu orang, makin adiktif, dia juga udah males kalau harus main tanpa gadgetnya, dia udah kayak kehilangan apa ya, kreativitas untuk main tanpa gadget gitu, karena semuanya ada di gadget. Justru yang semuanya dipermudah ada di gadget, ya? iya, justru yang semuanya ada di gadget itu bikin nggak balance di sektor lainnya atau di aspek lainnya. Kayak pasti. sosialnya dia, kayak mungkin motoriknya dia kurang. Kalau masih anak-anak SD ya, kelas 1, kelas 2 itu dia masih baru mengenal dunia gitu, baru kesehatan bahkan kesehatan mata. Banyak sekarang anak-anak kita yang udah pakai kacamata, anak-anak kecil udah pakai kacamata, itu negatifnya itu. Tapi tentu ada segi positifnya ya. Segi positifnya memang digital ini kan tools sebenarnya, hanya media pembelajaran, hanya tools untuk mencapai tujuan belajar, yaitu tadi memerdekakan manusia, gitu. Nah dari teknologi ini kita mempermudah, bahkan waktu belajar kita bisa di mana aja sekarang. Terus kita bisa belajar dari mana saja, dari guru-guru yang paling keren pun kita bisa belajar sekarang. Bahkan dari public figure kita dari bisa public belajar. figure bisa belajar. Bukan cuma guru ya. Terbukanya akses itu benar-benar menurutku privilege ya, karena di zaman dulu tuh akses sangat sulit. Gitu, kita cari buku harus ke perpus, cari profesor tuh harus ke kampus. Kita sekarang cari profesor di laptop banyak, gitu. Cari penelitian di laptop itu banyak gitu, nggak harus ke perpus, ke kampus dan lain-lain. Itu mengefisiensikan di hal tersebut, dan jadi orang-orang tuh lebih gampang menemukan apa yang mereka butuhkan. Mungkin positifnya di situ. Terus ya teknologi itu kan cepat berkembang ya, jadi hari ini kita nggak bisa besok udah langsung bisa tuh, gitu. Besok mempermudah mempermudah terus menerus ya. Itu juga termasuk keuntungan kita, karena ya itu kita punya tools yang bisa kita gunakan dengan mudah, cepat, dan ya bisa apapun gitu. Tapi ya negatifnya seperti itu kalau untuk anak-anak. Makanya perlu kebijaksanaan untuk menggunakan teknologi di pembelajaran gitu ya. Benar-benar perlu kebijaksanaan. Harus di situ. ada pendampingan ya. Makanya jadi ya. Karena kalau gak ada pendampingan dan termasuk ini ya berbagai macam pihak gitu yang memang bertanggung jawab nih untuk ikut mengimplementasikan proses pendidikan, itu harus benar-benar secermat mungkin untuk memberikan media ini ke peserta didik gitu, atau ke siswa atau ke anak-anak ya. Harus bijak. Karena sebenarnya termasuk kecuali kalau misalnya memang anak-anak kita tuh sudah berada di usia yang mungkin mereka bisa menimbang atau menilai aku harus nonton seperti apa nih gitu kan, aku harus membaca seperti apa nih gitu. Nah, itu berkaitan sama kemampuan literasi juga gitu kan. Nah, karena kalau enggak ya itu banyak banget efeknya, bahkan mungkin bukan hanya cuman mengenai interaksi ya teman-teman, tapi sosial media itu sudah kayak menjadi semacam penyakit gitu yang kadang kita nggak bisa melepaskan itu dari anak-anak sekarang yang hidup lahir bahkan sampai besar sama itu. Bahkan termasuk kita aja tuh kita besar dengan itu gitu, kita besar dengan berdampingan dengan digital gitu. Kita nggak bisa melepas itu gitu. Jadi mau kita memberhentikan itu nggak akan mungkin. Yang sangat mungkin kita lakukan adalah bagaimana kita memfilter, kita mendampingi, dan kita ya menjaga ada koridor nih, mana yang harus kita serap dan mana yang enggak. Nah itu yang mungkin jadi pertimbangan sangat penting ya buat pendidikan di Indonesia kalau kita memanfaatkan media digital sebagai proses pembelajaran gitu. Nah bicara soal itu nih Mbak, ini kan kebetulan kembali lagi soal kurikulum merdeka tadi ya gitu. Di penghujung akhir tahun ini itu kan ini udah mau masuk ini ya semester genap ya harusnya ya. Pada ujian nih mereka nih. Baru selesai ujian ya. Baru semester genap nih. Ini mungkin Mbak Azul juga mungkin boleh sharing sih apa sih yang menjadi kendala sekolah, ataupun kan ini kan karena kebetulan kita juga menangani sekolah gitu kan. Ini kan kebetulan Troy Academy Platform itu kan sudah ada di seluruh Indonesia, dan kita juga menangani beberapa sekolah itu. Pengimplementasian kurikulum merdeka ini gimana nih respon dari sekolah ataupun siswa lah, mungkin kalau misalnya kita sempat untuk berinteraksi sama siswa,
atas terlaksananya kurikulum ini. Ini kan kayak istilahnya semester pertama nih gitu. Pertama kali kurikulum ini terimplementasikan secara masif. Betul. Ya berarti mulai Juni-Juli kemarin ya udah beberapa sekolah ya, terutama sekolah penggerak itu mengimplementasikan kurikulum Merdeka gitu. Ya seperti biasa guru-guru kita itu kan sudah terbiasa dengan perubahan kurikulum ya. Jadi mereka tuh kayak pada banyak yang ini ya, memberikan masukan. Iya, memberikan masukan kok kita tiap ganti menteri ganti kurikulum lain karena konsep yang bagus itu belum serta-merta 100% turun ke sampai Bapak Ibu guru gitu. Dan mereka juga ya karena berarti kan Bapak Ibu guru kita kan generasi 20 tahun sebelum kita ya, berarti ya generasi-generasi itu ya, mereka masih tidak nggak merasakan teknologi sebegitu cepatnya. Jadi kalau di kurikulum Merdeka belum terbiasa dan kalaupun mau dibiasakan itu waktunya lebih lama kan untuk membiasakan mereka daripada membiasakan anak-anak kita gitu, atau membiasakan kita yang lahir di era itu gitu. Jadi dari hal tersebut itu ada gap generasi di sini. Gap generasi gap generasi itu menumbuhkan ya. Jadi ada guru yang antusias, aku mau belajar banget nih, aku mau nggak ketinggalan sama zaman, aku mau tetap jadi guru yang gitu, guru panutan, guru yang bisa dicontoh oleh siswaku. Jadi aku bisa menghadapi zamannya dia gitu. Gitu. Ada guru yang sesemangat itu, ada juga guru yang walah ini susah gitu ya. Untuk mengikutin terlalu berat ya. Ribet banget ini. Aku harus bikin media pembelajaran yang berupa audiovisual lah, harus bikin inilah, bikin itulah, bikin bahan ajar yang lebih kreatif lah, inilah itulah. Gitu kan ada guru-guru dan itu kadang umurnya udah sepuh ya. Guru itu kan sulit untuk beradaptasi dengan teknologi yang baru dan cepat ini. Besoknya dia udah bisa belajar apa, teknologinya baru lagi, ganti lagi gitu kan. Itu dia harus adaptasi lagi. Jadi waktunya dia untuk adaptasi dan waktu teknologi itu tumbuh itu nggak balance gitu. Nggak imbang gitu. Lebih cepat teknologinya tumbuh daripada dia belajar gitu. Ada gap di situ. Jadi kesulitannya implementasi kurikulum Merdeka di situ ya. Tapi memang apakah kurikulum Merdeka ini sendiri itu memang ini salah satu turunan terkecilnya atau skop pekerjaan terkecilnya itu harus menggunakan media digital, teknologi ya. Teknologi itu yang paling diutamakan atau? Iya, teknologi dan internet. Jadi di kurikulum Merdeka ini memang ada apa ya namanya ya, kayak aturan gitu yang kita diwajibkan untuk mengetahui hal-hal yang berbau informatika dan bahkan bisa menggunakan hal-hal yang berbau itu. Jadi kalau gurunya aja masih ketinggalan, gimana kita akan mentransfer hal tersebut ke siswanya. Dan sedangkan di zaman ini siswanya tuh memang butuh keterampilan itu, butuh literasi itu, butuh pengetahuan itu. Bahkan sudah terbudaya dengan itu ya, teknologi ya. Sama sekali nggak bisa dilepasin kan, udah jadi ya udah kita hidup berdampingan dengan teknologi itu. Jadi mau nggak mau ya harus beradaptasi dengan itu. Gitu, mungkin kesulitannya di situ ya, dan kadang aturan-aturan yang dibentuk oleh kementerian atau dinas-dinas pendidikan itu untuk nyampai ke bawahnya itu tuh agak sulit ya. Jadi sulitnya entah itu diaksesnya atau di transfer knowledge-nya itu karena ada gap generasi tadi. Ada gap tadi generasi. Kayaknya kita serius banget ya Mbak ya. Karena memang membicarakan kurikulum pendidikan Indonesia tuh kita mungkin kayaknya semacam karena saking semangatnya tuh jadi kayak kita tuh mengerahkan semua energi kita agar kita tuh memang berpikir serius gitu, karena ini nggak main-main nih gitu. Kita ngomongin kurikulum tuh ngomongin masa depan loh, ini ngomongin masa depan bangsa, preparation for the future of Indonesia gitu ya. Jadi makanya kita kayak kita terbawa suasana jadi terlalu serius, mungkin kita agak santai lah ya Mbak Zaya. Kita chill lah ya. Ini kali ini kita chill lah. Jadi aku kayak pengen update si Mbak Zaya tuh akhir-akhir ini kesibukannya apa sih? Kayak tadi aku belum bersapa-sapa tentang itu. Lagi sibuk apa, pusing apa, mungkin boleh curhat di sini juga gitu kan. Jadinya mental health issue nanti aku awas ke sana nanti.
Sebenarnya lagi sibuk ya. Pertama sibuk di Troya ya, sibuk Oh di iya, Troya Academy Platform ya. Di Troya Academy Platform itu kan ya kita sibuk menjalin relasi lah dengan si bapak ibu kepala sekolah, bapak ibu guru, atau bapak ibu operator bahkan di sana ya. Ya sibuk sedang menjalin itu. Jadi kita memang di Troya itu punya misi untuk memajukan pendidikan Indonesia ya sebenarnya ya, dengan pemerataan akses tadi dan ya peningkatan kualitas pendidikan kita ya dengan cara-cara yang kita bisa lah. Jadi kita mau bantu Indonesia dengan cara kita, cara kita sendiri. Sebenarnya lagi sibuk di situ menjalin relasi, makanya saya agak tahu nih kondisi di sekolah itu kayak gimana sih sebenarnya gitu. Okay. Mereka lagi implementasi kurikulum merdeka, apa kesulitannya, terus apa yang bikin mereka semangat juga gitu kan. Ya sedikit banyaknya tahu tentang itu karena makanan sehari-hari. Terus kesibukan kedua ya lagi kuliah aja sih. Kuliah nih ya. Mahasiswa nih ceritanya gitu kan, kuliah lagi, sekolah lagi karena dua profil dong sekarang, mahasiswa, pekerja gitu. Iya, 3 profil ya semuanya aja. Segitu ya. Banyak emang lagi sibuk kuliah juga. Doain ya cepet lulus kali ya. Amin. Ini lagi semester berapa? Baru semester 3 sih. Semester 3 berarti besok udah tesis harusnya dong. Iya dong, doain dong. Iya, bisa lah. Udah tahu sejarah pendidikan Indonesia sebegitu panjang sekali, bahkan tahu sampai analisanya seperti apa. Ya, break lagi. Nah, kan kalau sekarang Bahasa aktifnya di Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Yep. Sebelumnya itu ini kuliah di jurusan apa Mbak kalau boleh tahu? Oh iya, S1 aku juga UNJ karena aku ya sangat UNJ ya. Amater banget ya ternyata ya. Amater banget ya. Jadi S1 S2 iya di UNJ. Dulunya FBS itu aku Fakultas ngambil Bahasa ya? Bahasa dan Seni. Itu aku ngambil jurusan Pendidikan Bahasa Prancis UNY gitu. La France ya berarti. Oke, jadi tuh bahasa ya. Jadi aku tuh kemarin sebenarnya melihat sedikit fenomena ini, aku sambil cerita ya. Jadi kan kemarin sebenarnya aku juga iseng-iseng mempelajari soal kurikulum pendidikan yang sekarang kan, kurikulum merdeka ini. Nah, salah satu implementasinya atau programnya itu kan adalah mengaktifkan muatan lokal atau mengaktifkan kembali tradisi, budaya hingga bahasa. Itu kan termasuk kita menggencarkan kembali nih mengenai termasuk salah satu skupnya kan esensi dari kurikulum sekarang itu kan juga meningkatkan literasi dan literasi bahasa ya termasuknya salah satunya itu. Jadi bahasa itu sekarang menjadi sebuah aspek penting nih buat peserta didik yang sekarang, terutama bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan gitu kan. Nah itu buat bahasa sendiri nih apa sih yang membuat bahasa Indonesia tuh memang penting gitu. Dia melihat dari kenapa ini sangat dibutuhkan, bahkan diimplementasi kurikulum sekarang aja itu digencarin gitu loh. Itu kenapa, apa yang membuat bahasa Indonesia ini menjadi tolak ukur penting buat kita harus jaga gitu. Harus dijaga ya. Iya, aku ngomongin data dulu ya nih. Aku pakai data asik nih. Pakai data ini kan jadi kita kayak nggak ngomong doang nih di sini ya. Ternyata ada faktanya nih gitu. Ada faktanya. Jadi setiap tahun itu tuh bahasa ada yang punah ya. Di seluruh dunia itu kan bahasa apa ya? Tradisi daerah semua bahasa seluruh semua. Bahasa yang tercatat ya. Iya, seluruh bahasa yang tercatat di manusia ya, atau di Google Translate maybe. Tapi di seluruh bahasa yang ada di dunia itu setiap tahunnya dia punah. Gitu. Karena apa? Kepunahan bahasa itu kan terjadi saat tidak ada lagi yang menggunakan atau melafalkan atau mendokumentasikan bahasa tersebut kan. Jadi kan kita banyak nih kalau bahasa-bahasa daerah tuh banyak yang hanya ya sekedar conversation aja, nggak ada grammarnya, nggak ada ininya gitu. Itu kan ya sekedar, jadi bahasa itu diikat oleh si pelafalnya saja, tidak didokumentasikan dengan baik atau tidak turunkan dengan masif gitu tuh gitu. Makanya ada kepunahan bahasa gitu. Nah, kembali lagi ke tadi, kenapa penting banget kita menjaga bahasa Indonesia? Ya karena itu memang benar bahasa persatuan kita gitu. Bahasa persatuan kita bahasa Indonesia, dan bahasa itu nggak hanya sekedar bahasa. Bahasa itu sudah mencerminkan budaya bahkan. Jadi bahasa itu salah satu aspek yang membentuk budaya. Saat kita nanti bisa kehilangan bahasa Indonesia, bisa jadi budaya kita ada yang kurang nantinya. Gitu. Akhirnya malah nggak punya identitas ya. Akhirnya nggak punya identitas gitu. Bikin bahasa tuh
sulit banget gitu ya, dan itu tuh akan berkembang terus. Bahasa itu nggak ada yang stagnan atau nggak ada yang bahkan kosakatanya itu aja gitu, nggak ada yang stagnan. Dia pasti ada kosakata yang digantikan, ada kosakata yang jarang dipakai, dan akan lahir kosakata baru gitu, akan lahir istilah-istilah baru, itu akan terus seperti itu. Dan pentingnya kita menjaga bahasa Indonesia ini karena itu adalah bahasa persatuan, itu juga mencerminkan budaya kita, yaitu budaya Indonesia, budaya luhur kita, para bapak negara kita gitu sudah memperjuangkan bangsa ini, sudah memperjuangkan bahasa ini gitu ya, harus kita jaga gitu, karena bangsa yang besar itu yang bisa menjaga budayanya. Gitu. Tuh ya, sering sekali ya kita mendengarkan petuah itu ya, Isa. Betul, dan bahasa adalah salah satu aspek dari budaya. Budaya, benar sekali. Begitu. Apalagi bahasa juga menjadi alat utama kita untuk berkomunikasi ya. Betul. Jadi apalagi yang bisa membuat kita, istilahnya kalau kita ngomongin soal ilmu komunikasi itu kan berarti ilmu penyampaian pesan. Jadi untuk kita bisa menginterkoneksikan segala macam hal di dalam dunia ini gitu, ataupun misalnya antar manusia ketemu manusia atau orang ketemu orang gitu kan membutuhkan bahasa ya sebagai alat untuk itu. Jadi memang butuh ada satu standarisasi bahasa yang itu disepakati oleh sebuah bangsa yang memiliki budaya tadi, yang itu harus dijaga. Betul, gitu. Iya. Kenapa di situ ada kata-kata mempersatukan bangsa? Karena dari Sabang sampai Merauke mereka punya bahasa sendiri-sendiri, benar sekali. Dan bagaimana kita mau berkomunikasi kalau kita nggak ada satu bahasa yang itu tuh bisa dipahami oleh standarisasi, bener ya. Dari Sabang sampai Merauke dia paham apa yang kita bicarakan. Gitu, karena komunikasi itu ya ujung-ujungnya untuk pemersatu bangsa tadi. Bahasa hanya sebagai ininya ya, medianya, sebagai alat kita untuk bersatu gitu, menyatukan Indonesia gitu. Pasti semua walaupun banyak di daerah yang nggak bisa melafalkan bahasa Indonesia dengan kita yang udah biasa gitu, tapi kan seenggaknya mereka paham apa sih yang kita maksud gitu. Oke, jadi kita sudah berada pada penghujung acara. Ini kayak acara beneran ya. Jadi kita di sini tuh cuma nongkrong, guys. Nongkrong bahas sesuatu yang berat gitu. Tapi beratnya nggak sampai ratusan kilo. Nah, ini kita sudah berada di akhir acara. Ini aku mau menyimpulkan sesuatu ya dari apa yang gimana Kak? Ada aku masih aja mama aku mau istirahat, aku lupa lagi live streaming ya. Enggak, ini tapping kok kan, nanti bisa di cut gitu kan. Cut. Jadi kita simpulkan dari apa yang hari ini, bukan hari ini sih ya, 1 jaman ini, hampir 1 jam nih kita ngobrol, nongkrong, diskusi gitu. Jadi tadi yang aku dapatkan dari Mbak Aza itu kan sharing mengenai pertama sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia dan pendidikan di Indonesia yang terkini itu seperti apa sih gitu berdasarkan tantangannya. Jadi setelah aku simpulkan bahwa memang benar namanya kurikulum itu adalah sebuah sistem ya, yang mana sistem itu dibentuk ya tujuannya untuk membantu kita mempermudah pelaksanaan apapun yang mencapai tujuan gitu. Terutama kalau untuk pendidikan adalah tujuannya untuk menciptakan SDM yang unggul. Berarti kurikulum itu diciptakan ya untuk membantu membuatkan sistem kita untuk menuju mendapatkan SDM yang unggul tadi berdasarkan tantangan setiap zamannya gitu. Jadi setiap bangsa gitu yang lahir di tahun berbeda dan di masa yang berbeda itu punya tantangannya berbeda-beda. Nah, itulah kenapa tadi kurikulum kita itu banyak sekali ada perubahan, banyak sekali ada bahkan perkembangan ya, bahkan butuh waktu step by step untuk bisa kita menemukan ramuan yang paling pas nih untuk pendidikan di Indonesia gitu. Nah, setelah mungkin dari tadi kita ngobrol panjang banget gitu, jadi kesimpulannya yang bisa kita titipkan pesannya mungkin untuk bangsa Indonesia ini gitu, apa sih yang perlu kita ambil gitu dari kita harus tahu pentingnya mengetahui kurikulum pendidikan di Indonesia yang sekarang seperti apa adalah ya untuk kita bisa menjadi sebuah support system gitu bagi pendidikan di Indonesia gitu, kita sebagai masyarakat ataupun kita sebagai berperan sebagai apapun ya. Jadi kita sebagai, kalau misalnya kayak di kami gitu kan, sebagai seorang yang membantu mendampingi sekolah gitu, atau sebagai seorang kakak, kita sebagai fasilitator, sebagai seorang kakak, adik orang tua
terutama atau bahkan pelaku pendidikan sendiri yang bekerja di bidang pendidikan gitu, itu cukup harus tahu gitu mengenai apa yang ingin dituju nih untuk masa depan pendidikan bangsa Indonesia gitu. Jadi biar kita saling support dan kita saling interkoneksi untuk menyongsong itu dan mencapai hasil yang memuaskan gitu. Ya tadi hasilnya adalah SDM yang unggul. Jadi kita menciptakan atau mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang lebih hebat. Kayak gitu ya Mbak Aza ya. Oke, thank you banget buat Mbak Aza atas 1 jam waktunya tadi. Kita ngobrol-ngobrol mengenai kurikulum dan pendidikan dan juga tantangan pada masa sekarang, bahkan hingga banyak sekali ya update tentang pendidikan di Indonesia ini. Terima kasih buat teman-teman sudah stay tune in Tripod selama 1 jam dan welcome back in Tripods. Kedepannya kita akan kasih informasi-informasi dan podcast terbaru buat kalian biar tahu perkembangan. Aku soalnya fokus nang retina dikit tau. Dia gimana kan aku. Oke, ini bloopers ya. Nanti dikat aja. Gapat. Bisa dipilih nanti. Ya. 1, 2, 3, action. Oke, buat teman-teman thank you banget sudah stay tune di Tripod selama 1 jam ini. Terima kasih sudah mendengarkan diskusi kita. Semoga apa yang kita sampaikan tadi itu bisa jadi salah satu informasi terbaru buat teman-teman dan juga bisa menjadi referensi lah ya untuk teman-teman terhadap dunia pendidikan ataupun hal-hal lain. Nah, buat teman-teman juga stay tune lagi di Tripod. Nextnya kita akan upload episode-episode terbaru, informasi terkini, informasi terseru, informasi terkeren yang pastinya akan kalah keren dari episode kali ini. Oke, thank you dan terima kasih. Sampai jumpa di Tripod episode selanjutnya. Bye. Apa ini?